Baiklah, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Materi kita itu mengenai profil pelajar Pancasila. Sebelum kita mulai, kita melakukan fokus terlebih dahulu dengan melakukan ice breaking. Siapa petugas ice breaking sekarang ini? Silahkan untuk melakukan ice breaking untuk memfokuskan konsentrasi kita. Udah Bapak Ibu silakan melakukan ice breaking. Oke, terima kasih Ibu Arna Vera. Kali ini saya bertugas sebagai piket untuk memfokuskan pikiran kita. Marilah kita melakukan ice breaking dengan cara seperti tadi. Kita mulai kalau saya bicara tentang setting, jadi jawabannya panjang. Panjang, Bapak Ibu, panjang. Kalau saya bicara tentang ular, maka pendek untuk menguji konsentrasi kita. Kita mulai, Bapak Ibu. Ular. Panjang. Oke. Cacing. Panjang. Panjang. Bagus. Cacing. Panjang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai udah fokus kita ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rismayanti yang udah memberikan ice breaking pada hari ini. Nampaknya kita udah fokus semuanya. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini Bapak Ibu. Kita mulai itu dengan profil pelajar Pancasila. Insert it. Ini dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetisi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Dimensi yang pertama itu diantaranya itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Profil pelajar Pancasila ini, yang beriman bertakwa ini harus kita terapkan di dalam saat kegiatan pembelajaran. Seperti kalau untuk beriman dan bertakwa, itu bisa kita dengan sebelum memulai pembelajaran itu berdoa terlebih dahulu, menjawab salam, itu dia udah termasuk ke dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau dari kurikulum yang dulu itu ada itu pendidikan karakter. Berikutnya itu berkebinekaan global. Yang berkebinekaan global itu pelajar Indonesia memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang estimasi ragam budaya daerah nasional dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberadaan dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia ini harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta keadilan sosial. Jadi ini juga udah terbiasa bagi kita masyarakat Indonesia, pada umumnya itu juga udah menghargai berbagai macam budaya. Karena kita ini terdiri atas berbagai macam suku dan berbagai macam agama yang ada di Indonesia ini.
Terus berikut yang ketiga itu adalah mandiri. Pelajar Indonesia ini memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Untuk mandiri ini, karakter mandiri ini menunjukkan profil pelajar Pancasila. Mandiri ini kita bisa memberikan anak yaitu tugas proyek. Nah, dengan tugas proyek ini itu nanti akan mengakibatkan anak itu bisa bersikap mandiri, bisa mengerjakan punyanya sendiri dan punya tanggung jawab sendiri. Terus keempat itu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia ini selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Kalau untuk gotong royong ini di dalam pembelajaran itu bisa kita gunakan seperti metode diskusi, melaksanakan piket di sekolah, itu bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yaitu bergotong royong. Misalnya Ananda disuruh piket di sekolah, nah, itu kan dia bersama-sama membersihkan ruangan sekolahnya atau melakukan diskusi kelompok, bekerja di dalam kelompok atau bisa juga melakukan praktikum dengan secara bersama, mengerjakan tugas secara bersama. Itu nantinya akan mewujudkan profil pelajar Pancasila yaitu bergotong royong. Terus yang kelima itu bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia itu perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis ini bisa dilakukan dalam pembelajaran, yaitu bisa saja kita menggunakan metode problem solving pada saat pembelajaran. Atau kita bisa mendidik anak-anak kita itu untuk mengevaluasi informasi yang diterimanya dengan asal terima aja, tetapi harus dipikirkan terlebih dahulu, harus direfleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Terus yang terakhir, yang keenam itu adalah kreatif. Pelajar Indonesia itu mampu memodifikasikan dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi dan permasalahan. Kreatif ini kalau di dalam pembelajaran, Bapak Ibu bisa nanti itu mengapakannya, itu seperti kalau dia kreatif itu juga bisa memberikan tugas proyek dalam bentuk yang bermacam-macam, seperti misalnya kita ini pada mata pelajaran IPA, seperti misalnya pada pembelajaran kelestarian lingkungan, supaya anak-anak itu dia kreatif dan kita bisa menggali potensi dirinya, itu kita bisa memberikan tugas proyek sesuai minat dan bakatnya. Misalnya, kalau misalnya anak-anak tersebut suka berpuisi, itu dikasih tugas proyek puisi.
Nah, kalau dia suka nyanyi, itu dia dikasih tugas proyek untuk pelestarian lingkungan ini dalam bentuk nyanyi. Pokoknya terserah dia memilih. Kalau dia suka gambar, itu kita kasih dia dalam bentuk tugas poster. Jadi kreatif ini, kita menciptakan kreatif ini sesuai minat dan bakat anak-anak tersebut. Jadi mereka boleh memilih. Tidak kita seragamkan lagi tugas proyeknya, tetapi disesuaikan berdasarkan minat dan bakat. Atau sekarang ini lagi marak-maraknya TikTok, boleh itu bikin TikTok bagaimana cara melestarikan lingkungan. Jadi kita memasukkan profil pelajar Pancasila ini bagaimana cara untuk menyenangkan anak-anak itu belajar tanpa dipaksa, dia itu mau untuk belajar. Jadi secara ringkas, dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila itu kalau yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu seperti akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Berkebinekaan global, mengenal menghargai budaya, komunikasi, interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan keadilan sosial. Sedangkan bergotong royong itu bisa dalam kolaborasi, kepedulian, berbagi, mandiri itu pemahaman diri dan situasi, regulasi diri. Benar kritis itu memperoleh dan memproses informasi gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Sedangkan kreatif itu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, itulah 6 dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan di dalam proses belajar mengajar. Sebenarnya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini juga sejak kurikulum K13 itu juga udah ada, itu kita terapkan dalam pendidikan karakter. Nah, sekarang itu ada 6 yang harus kita terapkan di dalam proses belajar mengajar untuk mewujudkan anak-anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, itu penjelasan mengenai profil pelajar Pancasila. Ini pada guru-guru hebat semuanya ini. Sekarang ini ada tugas untuk kelompok. Tugas kelompok yang akan saya berikan itu adalah membuat peta jalan profil pelajar Pancasila. Bagaimana peta jalannya agar terwujud anak-anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila ini. Nah, silahkan ketua kelompoknya untuk melakukan diskusi. Waktu diberikan selama 10 menit. Terima kasih. Udah ketua kelompoknya siapa? Ya. Terima kasih Bu Arna. Ya, Baik, Pak. kita akan mengerjakan tugas ya, Bu Risma, yang insya Allah nanti oleh Bu Runa ini akan dipresentasikan ya. Insya Allah Pak. Iya. Silakan disempurnakan dulu tugas-tugasnya. Kita ini dulu saling menyempurnakan. Oke. Nah, boleh. Kalau sudah siap, kalau sudah ada, nanti setelah presentasi, jika ada yang akan ditanyakan, silakan. Silakan Bu Nuraini kalau sudah siap. Oke Pak. Baik teman-teman semuanya, saya akan membacakan yaitu
peta jalan tentang profil Pancasila. Baik, kita ini saya sudah kirim slide-nya, yaitu peran saya sebagai guru dalam mewujudkan profil pembelajaran Pancasila menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Itu terdiri dari 5 tahap. Tahap awal yaitu kita mengikuti kegiatan program diklat sekolah penggerak seperti yang kita lakukan. Yang berikutnya, tahap yang trimester pertama itu memulai dari diri kita sendiri dengan mengingatkan kompetisi diri, terutama kompetensi kepribadian, melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui modal awal peserta didik, berupaya memiliki profil guru Pancasila sebelum mendidik pelajar Pancasila. Berikut trimester kedua, yaitu adalah mensosialisasi profil pelajar Pancasila di sekolah saya mengajar, yaitu mengembangkan perangkat pembelajaran sekolah penggerak dan pelajar Pancasila, penerapan dalam pembelajaran di kelas. Berikut trimester ketiga, yaitu mencatat berbagai kendala dan kemajuan yang diperoleh, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan instrumen. Berikut trimester keempat, yaitu implementasi profil pelajar Pancasila melalui budaya sekolah dan diterapkan oleh rekan-rekan pengajar di sekolah. Demikian hasil diskusi. Mungkin kita harap itu ada penyempurnaannya dari teman-teman semuanya. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurani yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Barangkali dari Ibu Risma ada yang tadi mungkin dari paparan dari Ibu Nuraini ada yang tidak sesuai dengan hasil diskusi, barangkali ada tidak ditemukan. Maaf Pak, tadi mungkin saya untuk mengikuti terputus-putus tadi Pak. Jadi ya ada kendala ya. Ya, mohon maaf. Tapi terbaca sekarang alurnya, petanya terbaca. Mungkin ada. Terbaca ya, cukup. Berarti sudah cukup jelas ya Pak ya? Ya kalau sudah sesuai dengan hasil diskusi tadi, berarti itulah hasil diskusi kami gitu ya. Demikian Bu Arna. Terima kasih ya Bapak Guru hebat semuanya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok ini. Bapak Guru hebat semuanya. Karena semuanya punya semangat yang tinggi dan hebat semuanya bisa berada di sini. Amin. Itulah Bapak Ibu mengenai profil pelajar Pancasila yang harus kita wujudkan. Tadi peta jalannya itu mulai dari pelaksanaan diklat komite pembelajaran ini sampai nanti bagaimana mewujudkannya di dalam pembelajaran supaya terwujudnya siswa-siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada Bu? Ya, silakan Pak Sherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu fasilitator. Menarik apa yang selama BIMTEK ini bahwa kita mesti menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau anak. Melihat dari profil yang keenam, yakni kreatif,
Artinya dari sisi praktik di lapangan nanti, Bapak Ibu guru harus memfasilitasi semua bakat, ya, minat, potensi yang dimiliki anak. Ya, bukan berarti kita semakin bertumpuk pekerjaan, ya, bukan, karena memang semua harus kita kenali, semua harus kita akomodir. Ya. Dari 32 siswa tersebut, misalkan 32 peserta didik itu, kita hantarkan sebagaimana kita dulu saat sebagai siswa, ya, ingin tersalurkan, ya, potensi kita. Ada yang terpendam mungkin, ya, mungkin terlewati. Ya, itulah diantaranya kelemahan guru mungkin, ya. Kita bisa menyalahkan dulu kita saat menjadi siswa. Nah, kita pun tidak ingin disalahkan oleh siswa di saat kita jadi guru, begitu, ya. Itu mungkin, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Sherman, ya. Ya, emang kita harus menggali potensi siswa di sini. Seperti kalau misalnya dalam pembelajaran, itu tadi yang saya contohkan, kita bisa memberi tugas proyek, kita nggak harus menetapkan, oh tugas proyeknya harus dalam bentuk ini. Terserah kesukaan anak tersebut, tetapi dalam tema yang sama. Itu saya contohkan misalnya pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan itu bisa aja dibuat anak nanti tugas proyeknya, kalau dia suka puisi, dibikin dalam bentuk puisi, kalau dia suka nyanyi, dibikin dalam bentuk nyanyi, atau kalau dia suka gambar, boleh dibikin dalam bentuk poster, atau kalau dia suka TikTok, boleh juga dia bikin dalam bentuk TikTok, atau apa yang dia sukai. Tetapi kita hanya menentukan tema, oh temanya ini, silahkan berkreasi sesuai minat dan bakatnya. Nah, seperti itulah kita diharapkan sebagai guru nantinya, Pak Ibu, guru hebat semuanya. Ya. Udah? Terima kasih. Ya. Nah, kalau nggak ada lagi ditanyakan, berarti pembelajaran kita pada hari... ada Bu Nuraini, silakan. Oke, Ibu. Ini ada pertanyaan. Dalam pelaksanaan kurikulum ke-13 kemarin, itu kan kita ada misalnya penilaian sikap tentang tanggung jawab dan jujur gitu. Jadi kalau untuk Pancasila sekarang masuk kategori yang mana itu? Ya. Kalau misalnya jujur, itu bisa kita, mana yang mendekati jujur bisa kita masukkan ke dalam yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau misalnya tanggung jawab itu masuknya kemana lebih apa? Mungkin mandiri, karena kalau orang mandiri kan dia bisa bertanggung jawab. Jadi kita apakan saja, masuknya kemana gitu. Kan di antara, kalau yang di K13 kan ada 20-an kalau yang karakter tersebut. Nah, ini mana yang masuk, yang mendekati ke sini kita masukkan ke sana nantinya. Seperti itu Pak Ibu. Udah. Oke. Udah paham semuanya. Nah, kalau udah paham, udah, terima kasih semuanya Bapak Ibu guru hebat. Nah, kita lanjutkan untuk diskusinya besok. Sekarang ini karena waktunya juga udah habis, Bapak Ibu disuruh untuk bekerja mandiri lagi di dalam LMS. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang pada hari ini bisa bermanfaat, dan kalau ada kata yang salah saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera. Ya, sama-sama Bu Terima kasih Bu semuanya. Vera. Udah, alhamdulillah Ibu, itu udah apa? Waktunya Direkam. ini ada 25 menit.